Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Terdengar. Bisa, Bu. Halo? Terdengar, Bu. Oh ya, mohon maaf. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya. Mohon maaf ini tadi ada sedikit hal yang harus diselesaikan, jadi agak molor ya. Baik, kita langsung lanjutkan saja begitu. Kemarin sudah, mohon maaf ya, kemarin belum menginformasikan kalau sudah di-upload gitu ya. Nah ini kita lanjutkan ya. Kemarin kita sampai di pre-processing, kemudian ada contoh studi kasus, cuman memang yang saya share adalah sampel dataset ya, jadi tidak seluruh datasetnya saya sampaikan begitu. Nah ini kita coba, ada beberapa pre-processing yang bisa dilakukan gitu ya dengan data, tetapi memang tidak harus semuanya gitu. Tidak harus kita cache folding semua atau mungkin nanti ada sinonim ya, juga ada sinonim yang untuk representasi itu juga nggak harus gitu ya. Jadi memang sangat bergantung dari domain data atau kebutuhan gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah harus pre-processing semua gitu ya, apakah harus semua langkah pre-processing diterapkan? Enggak juga gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kasus yang harus kita pecahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah dilakukan gitu ya. Nah ini eh, kita mulai saja. Saya mungkin hendak minta bantuan ke beberapa yang sudah hadir di sini, yaitu yang pertama eh, Mas Ahmad Alaik. Mana Mas Ahmad Alaik? Hadir, Bu. Ya, kalau mungkin Mas Ahmad Alaik bisa share untuk tugasnya Mas Ahmad Alaik yang terkait pre-processing untuk dataset ini, kira-kira apa yang dilakukan ya? Apa saja langkah-langkahnya gitu, maksudnya metode pre-processingnya. Kan nggak harus semua gitu ya. Atau mungkin kalau menurut Mas Ahmad Alaik harus semua gitu ya nggak apa-apa. Cuman harus dijelaskan gitu ya alasannya. Permisi, Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau untuk share screen saya belum bisa, Bu. Soalnya saya ini sedang di AHES, Bu. Sedang di apa? Saya sedang di AHES. Oh ya ya ya. Kemudian Mas Daud Iva, silakan Mas Daud Iva. Mas Daud Iva, apakah memungkinkan? Halo? Suaranya belum masuk ya kayaknya. Nah ini sekarang sudah masuk. Silakan Mas Daud Iva. Saya soalnya belum ngerjain kok. Oh, belum ngerjain ya? Oke, kalau Mas Fahtul Ihsan gimana Mas Fahtul Ihsan? Sama, Bu. Saya belum ngerjain juga, Bu. Mas Fajar Merah di Wangkara? Juga belum ngerjain, Bu. Soalnya tugasnya kan baru kemarin ya. Oke, Mbak Farah Nabila? Belum juga, Bu. Oh, ya udah gini aja. Sebagian besar belum ngerjain ya. Ya sudah dikerjakan dulu ya. Sekarang nanti kita bertemu lagi di pukul 8.30 saja. Ya. Gitu aja. Jadi saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ya.
sudah dicoba dikerjakan ya. Nah, coba di sini. Tadi dari Mas Daud Iva sudah sempat belum, Mas Daud Iva? Halo, Bu. Halo, suara saya Ya, terdengar jelas? sudah terdengar jelas. Ya, sudah dicoba dikerjakan ya tadi ya. Ya, sudah dicoba. Ya, silakan Mas Daud Iva untuk apa namanya menyampaikan hasil mencobanya. Hmm, Mau ada yang di-share? Saya jadikan co-host sebentar. oh, hmm, jelasin aja mungkin ya. Mau di-share ya? Oke. Hmm, jadi untuk processing-nya, jadi yang saya lihat itu um, antar baris itu enggak konsisten, ada yang batasnya koma sama titik, tapi belum aku terapin preprocessing buat itu, baru ngeliat itu kayaknya perlu preprocessing. Terus uh, saya rasa ini bisa di case folding, soalnya kayak kalau di baris pertama cuman huruf kapitalnya cuman di depan, sedangkan di yang ada baris lain yang di beberapa. Um, terus Jadi yang pertama di case welding dulu. um, urutannya belum yakin sih, cuman bakal bakal case folding. Case foldingnya, case folding kan bisa macam-macam ya. Ini berarti Hmm, semua di lower case atau gimana? di lower case. Di lower case ya. Oke. Kemudian untuk tanda bacanya gimana? Um, Menurut saya yang tanda baca yang di akhir enggak, yang di akhir bisa mending dihapus biar konsisten semuanya, enggak diakhiri tanda baca. Tapi kalau yang di tengah belum yakin. Hmm, jadi yang di akhir dihapus ya. Yang tengah, tanda bacanya nanti tetap mau diproses um, atau gimana? Itu yang belum belum yakin Belum yakinnya gimana maksudnya Mas? ya, soalnya Iva itu. kan Mm-mm. ada bahasanya mengisahin Tem ya, misahin tem ya maksudnya ya. ya. Nah, apakah mau di kalau kita apa namanya eh kalau misalnya tanda bacanya dijadikan token aja nanti ya, tokenizing ya, ya. Jadi bisa juga kalau memang eh nanti tanda bacanya tidak dihapus, tapi bisa menjadi satu apa namanya token gitu maksudnya ya, Mas um, Dautifa atau gimana? belum kepikir sampai situ maksudnya, jadi masih mikir Maksudnya tadi. gimana yang dimaksud? Jadi ya belum kepikiran solusinya apa gitu, baru ngeliat ini menarik gitu.
Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Maksudnya pengennya jadi apa? Kita Ya, kan maksud saya belum tahu eh pengennya jadi apa. ini kan data ya. Ini Ya, komputer nggak bisa ngolah karena ini ya. teks. Hmm, Berarti harus dirubah ke apa namanya angka tuh, numerik. Itu yang udah pasti. Bagaimana mengubah numerik? Sekarang yang harus diperhatikan nih, hidung berlendir dengan hidung keluar lendir. Is it same or hmm, not? Ini sama apa enggak? sama. Sama. Berarti kalau gitu imbuhan itu juga harusnya dihilangkan ya. Ya. Jadi hidung, lendir, jadi supaya dia jadi sesuatu yang standar kan. Ya. Hmm, Hmm. Berarti ada menghilangkan imbuhan. Jadi kita masuk ke ini ya, apa namanya? Harus harus diapakan itu berarti? lupa Di namanya. stemming. Timing. Ya, Ya, ini di timing. stemming dulu. Oke. Nah, nanti tokennya coba nanti yang lain aja deh. Oke. Ya udah makasih Mas Dativa ya. Ya. Oke, berarti case foldingnya di lower case ya. Kemudian Mas Fahtul Ihsan. Mana Mas Fahtul Ihsan? Iya Bu. Gimana kalau dari Mas Fahtul Ihsan? Kalau menurut Selain saya case folding, atau mungkin ada tambahan nggak untuk case foldingnya dan ada langkah atau metode preprocessing yang lain? kalau scaffoldingnya mungkin ya menghilangkan tanda baca yang koma sama titik, tapi kalau untuk tanda strip itu yang misal bersin-bersin itu masih tetap tidak perlu dihapus. Terus nanti waktu tokenisasi mungkin kalau bisa yang token seperti bersin-bersin tuh jadi satu token gitu Bu. Untuk yang lainnya per kata. Coba di-share, maksudnya gimana? Eh, ini baru metodenya aja kan belum diaplikasikan kan. Iya, belum diaplikasikan. Oh Setelah ini ya. saya baru minta aplikasi. Ini Tadi masih meluruskan dulu. oke. Tadi tugas RST. Oh ini bukan. Saya share screen dulu ya Bu. Oh iya, maaf saya belum jadikan co-host ya Mas Fatul. Ini masih Ah, belum ini ya, belum. Ini masih brainstorming untuk metodenya. um, share screen. Mana tadi? Ini coba. Kayak sudah nampak Bu. Oh iya. Gini baru gini kan Bu. Ya, mungkin malah datanya aja kali ya Mas Fatul. Maksudnya yang Oh, malah dimaksud datanya aja. yang ini diterangin aja sama Mas Fatul. Ya. Karena Ini kalau nggak ada datanya kita nggak ada bayangan ya. yeah. Mm-mm. Ya ini misalnya yang nomor satu ini ya Bu. Ini kan Mm-mm. untuk berlendir, konsai nasal kebiruan, bersin-bersin. Untuk west folding mungkin yang hidung ini H besarnya jadiin H kecil, Berarti kemudian yang semua lower case tadi ya, sama kayak Mas Dautiva kita kita lower case aja semua. Oke. Itu ya untuk case kemudian folding pertama. Kemudian ada tambahan nggak untuk case foldingnya kemudian yang selain di koma lower case? yang Komanya. koma ini mungkin dihilangkan. Cuman untuk bersin-bersin ini ya, apa tanda strip ini masih tetap tidak perlu dihilangkan. Kemudian Hmm. untuk tokenisasinya mungkin di setiap satu kata ini hidung keluar dan lendir itu jadi satu token, kecuali untuk bersin-bersin ini mungkin dijadiin satu, tetap jadi satu token, makanya tadi tanda stripnya itu tidak dihilangkan. Yang kata ulang apa namanya? Tetap jadi satu token ya, satu term ya, itu berarti ya. Iya, iya. Hmm. Oke. Kenapa begitu alasannya, Mas? Mungkin Ada menurut saya alasan tertentu. Mm-mm. kalau untuk klasifikasi penyakit itu mungkin kalau bersin tuh sama bersin-bersin tuh mungkin maknanya beda. Kalau bersin tuh bersin-bersin itu bersinnya lebih banyak gitu Bu. Jadi mungkin nanti Hmm. ke penentuan penyakitnya bisa beda. Hmm. Oke. Ya, berarti nih
Sementara berarti tadi ada case folding-nya ya. Case folding-nya itu adalah lower case sama tanda baca ya. Ya, tanda baca yang koma titik. Kemudian tokennya ini ya. Berdasarkan tem koma itu ya. Per kata sih Bu kayaknya. Per kata ya. Menurut Kecuali Mas yang ulang. Fatul Ihsan per kata. Iya, Kecuali yang ulang. kita Berulang. ulang. Oke. Oke, terima kasih Mas Fatul Ihsan. Iya, baik Bu. Satu lagi, Mas Fajar Merah di Wangkara. Memungkinkan nggak Mas Fajar? Ya Bu. Tadi yang sudah apa aja ya? Aku lupa. Tadi kan yang lowercase sudah, terus tanda baca ya. sudah. Nih, Kata stop word hilangkan saya. Nih, ini tadi kumpulannya ya. Case foldingnya lowercase tanda bacanya adalah selain strip ya. Oh iya. Presentasi dah Bu. Ya silakan. Sudah saya jadikan co-host kayaknya. Apakah saya terlihat Bu? Oke. Ini kan tanda bacanya ada yang ini yang penting, ini yang itu dihilangkan soalnya tidak penting. Menghilangkan itu step-nya apa namanya? Stop word-nya dihilangkan. Namanya filtering. Stop word removal ya? Iya, stop word removal. Nah, berarti Anda harus punya daftar kata-kata yang hendak dihilangkan ya? Iya Bu, soalnya aku belum baca semua datanya sih, siapa tahu ada yang ternyata stop word-nya penting gitu. Ya. Oke. Kemudian? Jadi beberapa kata stop word dihilangkan, terus beberapa imbuhan dihilangkan, misalkan pembengkakan jadi bengkak. Menghilangkan imbuhan itu apa step-nya? Sebutnya. Menghilangkan imbuhan itu stemming. Ya. Kemudian? Kalau saya cuma itu sih Bu. Oke. Ya, makasih Mas. Tadi ya. Apa namanya? Mas Fajar Merah di Wangkara, Mas Fatul Ihsan, Mas Daud Iva ya. Satu lagi, Mbak Farah Nabila, mungkin ada tambahan untuk pre-processing-nya? Kayaknya gitu sih, Bu. Ada tambahan mungkin atau sudah? Nggak ada tambahan, Bu. Sama, Bu. Nggak ada. Oke. Ya, baik. Nah, nanti, oke, terima kasih tadi ya untuk sharing-nya. Nah, ini kalau tadi saya rangkum kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada case folding kita lower case ya. Kemudian tanda bacanya di delete ya atau dihapus kecuali yang strip. Nah, menurut yang lain gimana? Stripnya mau dipertahankan nggak? Kenapa? Karena nanti ini terkait dengan perhitungan
ekstraksi fiturnya nanti terkait dengan jumlah fiturnya. Jadi kalau misalnya tadi bersin-bersin, ya, apakah itu akan menjadi satu term atau 2 term yang berbeda, gitu. Nah, ya ini. Kemudian berikutnya adalah token, ya. Nah, ini per kata ya, kecuali kata ulang ya. Kemudian ada filtering. Nah, ini Anda harus membuat stop word removal. Kemudian 4 adalah stemming, nih imbuhan-imbuhan dihilangkan, ya. Oke, mungkin kita coba ini dulu karena memang nanti pada saat Anda implementasi baru mungkin akan menemukan insight-insight tertentu ya, karena tergantung datanya dan domain juga gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya data Anda mungkin dari Twitter gitu ya. Twitter itu banyak slang language atau mungkin singkatan ya. Nah, itu mungkin harus kita ubah sinonimnya gitu ya, atau pakai leksikon gitu. Nah, kalau yang ini di data rekam medis atau data medis nggak terlalu banyak ya, selangnya mungkin ada singkatan tapi dia nggak jadi mandat majority gitu ya. Ya, nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya nih saya minta Anda untuk mengimplementasikan ya, menggunakan library saja ya. Datanya kan sudah punya ya. Datanya sudah punya. Ya pakai itu dulu karena nggak masalah sedikit ya. Karena kita belum masuk ke boundary decision nanti. Ini baru pre-processing. Jadi coba ini kita sepakati dulu saja ini ya. Jadi 4 langkahnya adalah case folding-nya itu diubah ke lowercase. Kemudian semua tanda baca di delete kecuali yang strip ya. Ini setuju nggak ini? Atau ada yang strip ini mau kita jadikan dihilangkan juga nih? Mungkin gimana Mas Gustian Angga Firmansyah pendapatnya? Dipertahankan aja ya. Oke, maksudnya ini kita biar sama nanti hasilnya ya. Maksudnya jadi kalau sama tuh jadi ketahuan mana yang mungkin harus diperbaiki, mana yang belum, mana yang sebagai atau mana yang tidak harus diperbaiki. Kemudian token nanti kita ya supaya lebih mudah perkata dulu ya, tokenize ya, tokenizing itu perkata, kecuali tadi kata ulangnya jadi dianggap satu term tuh. Kemudian stop word removal. Nah, stop word removal itu Anda nanti pakai library itu punya ada list by default ya. Tetapi memang nanti Anda coba aja ya. Kalau pakai list by default itu hasilnya bagaimana? Sebenarnya lebih akurat atau lebih sesuai sih sebenarnya ya, lebih masuk akal kalau setiap kasus kita bikin stop word removal sendiri, stop word list sendiri gitu ya. Jadi tadi kan ada kata yang, mungkin kita hapus kata dan ya. Nah ini kita mendefinisikan stop word list sendiri seharusnya ya, make sense-nya gitu ya. Cuman nanti implementasi Anda bisa deh pakai yang by default dulu. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Kemudian berikutnya adalah stemming. Nah, stemming ini untuk bahasa Indonesia ada stemming algoritmanya Bu Andriani ya, Nazif Andriani stemming algorithm itu juga sudah ada di library. Jadi tugas berikutnya gitu ya. Tugas berikutnya adalah Anda coba implementasi pre-processing ya. Nah, cukup menggunakan library yang ada dulu ya. Jadi
Scaffolding itu jelas apa namanya, ada ya, tokenize, tinggal di filter. Nanti Anda bisa pakai stop word removal. Kalau misalnya kesulitan membuat stop word sendiri, dalam arti mendefinisikan stop word list sendiri, pakai by default dulu aja ya. Ini mungkin menggunakan by default. Tapi memang by default ini ya by default ya istilahnya lebih baik kalau kita membuat stop word list sendiri. Dengan stemming ini ada N algorithm ya, atau Nazif Andriani algorithm itu juga sudah ada di library ya, NLTK dan sebagainya, ada banyak. Di library sastrawi juga ada ya. Jadi nah apa namanya, datanya sudah ada, ini kita sepakati bersama, nanti saya posting di Google Classroom ya. Kemudian Anda setiap tahapan itu di screenshot ya, misalnya scaffolding, hasil sebelum scaffolding dan setelah scaffolding seperti apa ya, supaya Anda tahu sebelum token dan setelah token. Nice ya. Sebelum filtering dan setelah filtering. Harusnya ada yang hilang. Kemudian sebelum stemming dan setelah stemming gitu ya. Nah ini kira-kira kalau dikerjakan individu terlalu berat tidak ya? Gimana nih Mbak Ifta Muizana nih kira-kira? Halo? Mungkin bisa secara kelompok, Bu. Kelompok ya. Nah, kelompoknya di sini ada 15 ya. Tatar. Kalau di Simaster berapa sih mahasiswanya? Mana nih, sebentar. Kelas apa namanya nih? Pemeriksaan bahasa. Oh, ada 19 mahasiswa ya sebenarnya. Ada 19 mahasiswa. Oke, nggak apa-apa. 19 mahasiswa berarti satu kelompok 4 orang kali ya. Terlalu banyak nggak? Maksimal minimal 3, maksimal 4 gitu ya. Jadi biar bisa berbagi ya. Kira-kira bagaimana kalau seperti ini? Apakah terlalu berat? Minimal 3, maksimal 4, nggak masalah kali ya. Bagaimana ini? Mas Julius Immanuel? Mana Mas Julius Immanuel? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, saya sampling aja. Kemudian, sorry, apa? Ada pertanyaan dulu mungkin untuk tugasnya? Tugas selanjutnya. Jadi kita step by step. Gimana? Mas siapa ini yang Itu ngomong? tugasnya implementasi diri atau boleh pakai library, Bu? Boleh pakai library. Boleh pakai. Oh, ya. Ini menggunakan library yang ada. Tapi kalau mau from scratch ya nggak apa-apa. Karena kita itu bahasanya apa ya, Bu? Apa? Bahasa pemrogramannya apa? Pakai Python NLTK aja, Mas. Python ya, masih, Bu. Ya. Pakai bahasa Python NLTK. Ya, library-nya ada nanti mungkin ada function-function yang pakai library dari sastrawi juga ada. Ya, kayaknya ya, saya lupa ingat sih yang mana ya, yang stemming itu mungkin
dia harus sastrawi ya, tapi kayaknya di NLTK juga ada. Nah, yang stopword removal, hati-hati ngambil stopword removalnya yang bahasa Indonesia ya. Jadi gini, sebagian yang library itu kan by default tuh karena itu bahasa PBB sebagian besar kan bahasa Inggris, nanti Anda pastikan bahasa Indonesia ya yang digunakan. Ya, itu ada di NLTK tuh bahasa Inggris sebenarnya, jadi kayak lowercase, case folding tuh mungkin masih aman, tetapi yang udah masuk ke bahasa Indonesia, kayak stop word removal, stemming gitu ya, itu kayaknya perlu sastrawi ya. Nanti Anda coba explore ya. Nah, ini dibuat kelompok, mudah-mudahan tidak menambah beban, tapi malah bisa kerja kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya dibagi secara mandiri saja ya, maksudnya saya tidak menunjuk dan sebagainya yang Anda merasa enak aja, enjoy untuk jadi satu kelompok ya. Kira-kira gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Bu. Mm-mm. Itu tokenisasinya jadinya per kata ya Bu? Iya, per kata aja deh Mas, yang gampang ya. Oh, lebih mudah loh, malah lebih mudah loh Mas iya, Fatul. Karena by saya default per kata. Cuman ini ada kecuali kata ulang, nanti Anda harus ngedit dikit tuh. Kalau per iya. kata default per kata enak. Atau kita buat gampang dulu. Jadi ini per kata semua aja, ininya nggak usah. Ya. Yang biar mengenal dulu. Sebelumnya udah pernah pakai library gitu nggak? Belum ya? Untuk tokenisasi Bu. Sebelum UTS kayaknya dulu pernah dikasih tugas. Kayaknya udah pernah. Oh gitu. Oh ya udah. Kalau misalnya sudah pernah kan tinggal melanjutkan. Jadi gini, ini kalau pakai library by defaultnya tuh per kata memang. Cuman karena ini kecuali kata ulang, nanti Anda harus ngedit ya agak tricky gitu loh. Ya, ngedit kecuali kata ulang ya. Kalau cuma berdasarkan per kata, Anda manggil 2-3 baris sudah selesai. Ya, makanya. Gitu. Karena ini in the middle ini. Berdasarkan per kata kecuali. Nah, tadi kalau Mas Fatul Ihsan ngusulinnya kalau pakai koma ya, itu malah bisa juga ya, lebih mudah itu. Iya, kayaknya saya lihat datanya itu kayaknya mungkin maknanya lebih bagus kalau pakai dari koma itu sih Bu. Cuman ya nggak apa sih. Oke, nanti kita akan bahas ya di fitur ekstraksi. Jadi ekstraksi fitur. Ini nanti ngaruhnya di ekstraksi fitur. Oke, Ya. Bu. Apa bedanya apa? Atau kemarin di tokenize sudah coba implementasi belum di sebelum UTS? Kalau saya kayaknya kalau nggak salah saya sudah Ibu. Oh udah ya, berarti. Pakai library tapi Mas. Ya ini karena in the middle ini memang harus ngedit ini dia per kata dan kata ulang. Ya ini mungkin kita sepakati saja enaknya gimana ya, yang mudah dulu. Mungkin ada 2 option ya. Nanti kan bisa berdasarkan per kata atau berdasarkan suatu delimiter tertentu gitu ya. Misalnya kita koma aja ya. Karena kalau tadi in the middle memang, jadi berdasarkan per kata, kemudian nanti kalau kecuali yang ini Anda baca itu Anda harus ngedit sedikit, agak ribet sih ya, agak tricky gitu. Ya coding tricky gitu. Jadi memang paling enak kalau berdasarkan per kata kan dia delimiternya bisa spasi ya yang kita masukin. Tapi by default pakai library dia per kata. Kalau delimiter tertentu nanti kan misalnya koma, kita bisa set delimiternya ya. Gitu pemisahnya itu. Ya. Mungkin gini aja, dibuat 2 option, nanti Anda pilih salah satu aja ya, bisa berdasarkan per kata atau berdasarkan delimiter tertentu. Gitu gimana? Berarti yang di sini dilihat tanda bacanya juga opsional ya, karena ya sebenarnya nanti token dulu boleh, baru di case holding atau case holding dulu baru token ya. Maksudnya ini menyesuaikan saja ya. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, ya silakan Mas Rangga.
Untuk tugas yang implementasi sama tugas yang analisis yang pagi ini nanti pengumpulannya di tempat yang sama yang sudah Oh, disediakan nanti saya atau buatkan sendiri yang kedua ini 1.2 oh, ya nanti. oh, Yang tugas yang pertama kan yang kita analisis dan brainstorming 1.1 ya. Ini kemarin oh, seperti yang saya sampaikan, kita rencananya 2 tugas gitu ya. Tugas yang pertama ini adalah kita nanti mudah-mudahan bisa sampai jadi untuk bikin pre-processingnya, ekstraksi fitur, tapi bertahap gitu aja. Soalnya kalau langsung suruh bikin semuanya, Anda nanti mabuk ya. Jadi ini kita bahas step by step. Jadi 1.1 ini nanti 1.2 gitu ya. Gitu. iya baik Bu. Untuk yang 1.1 nanti dikumpul dalam format apa gitu? Yang doc aja ya dijelaskan sebenarnya kurang lebih kan seperti ini. Cuman mungkin ada penjelasan yang mau dituliskan. Silahkan. Ya. Baik Bu. Terima kasih. Yes, sami-sami. Ada pertanyaan? Mungkin? Mudah-mudahan tidak memberatkan ya. Jadi ini step by step ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin saya lanjutkan untuk teorinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ya. Nah ini kita akan bahas selanjutnya adalah terkait dengan tadi itu ya. Jadi wujudnya itu sebenarnya mungkin kalau saya boleh berikan ini sebenarnya penelitian mahasiswa saya juga ya, termasuk datanya. Jadi datanya kita ngambil dari rekam medis dan juga dari buku ya, dari buku saya lupa, penyakit infeksi ya. Jadi ada itu biasanya digunakan oleh dokter-dokter yang sedang koas ya. Jadi tujuannya kemarin dulu mendevelop ini ya, tujuan penelitiannya ini ada penelitian mahasiswa S1 sudah mungkin tahun berapa ya? 2016 dia lulus, sudah long time. Kemudian cuma saya kalau bikin penelitian bukan selalu ya, tapi mengusahakan berkelanjutan gitu ya. Jadi dulu yang pertama mahasiswa S1, dia pakai vector space model, kemudian dilanjutkan ke mahasiswa S1 juga, ada mahasiswa S2, jadi berkelanjutan gitu ya. Dan datanya juga kita kerja sama-sama rumah sakit untuk ambil gitu, jadi nggak mubazir cuman buat satu penelitian gitu. Nah, nanti Anda setelah, tapi ini kan karena sifatnya ini adalah naskah tesis ya. Nah, karena ini naskah tesis, jadi kan nggak bisa bebas berekspresi dalam screenshot atau pengkodean gitu. Nah, jadi nanti yang saya minta sebelum scaffolding gimana, setelah scaffolding gimana. Tapi tidak dalam bentuk tabel seperti ini ya. Maksudnya dalam bentuk memang screenshot dari hasil running kode yang Anda buat gitu ya. Nah, kalau yang ini kan karena memang bentuknya adalah parafrase dan tesis ya. Jadi ini ya. Jadinya bagaimana sebelum scaffolding dan setelah scaffolding. Kemudian tokenize ya, jadinya bagaimana gitu ya. Kemudian, stop word removal, nanti Anda harus cek stop word list-nya ya. Kemudian ada stemming, nanti Anda menggunakan algoritma. Biasanya sih ini ya, Nazif Andriani yang bahasa Indonesia ya, stemmingnya. Karena kan berbeda ya, stemming bahasa Indonesia dengan stemming bahasa Inggris gitu. Itu nanti Anda tunjukkan ya, termasuk. Nah, stop word removal itu memang ada by default-nya, tapi Anda bisa mendefinisikan list-nya juga. Nah, untuk stop word removal ini nanti pakai by default tapi yang bahasa Indonesia. Ya, jadi ada itu coba dicek di NLTK yang bahasa Indonesia itu ada ya. Coba Pak, kalau misalnya Anda bisa udah coba ekspor dan kemudian coba bisa ngedit ya, syukurlah gitu ya. Maksudnya kita itu akan lebih baik lagi gitu.
Oke. Jadi nanti akan kata-kata yang itu akan dihapus ya atau dihilangkan, misalnya kayak yang, dan begitu ya. Tapi kan Anda yang memang kita lebih baik mendefinisikan sendiri karena setiap domain atau kasus itu bisa berbeda-beda. Kemudian berikutnya kalau sudah di pre-processing, kita masuk ke ekstraksi fitur gitu. Nah, ekstraksi fitur itu apa sih gitu ya? Nah, kalau misalnya kita lihat datanya ya, nah ini ekstraksi fitur yang paling naif, atau mungkin kalau Bu Yunita bilang, karena Bu Yunita yang lebih bidangnya di NLP itu paling primitif ya, tetapi sampai sekarang masih digunakan gitu ya. Sesuatu yang apalagi di ilmu komputer bukan berarti yang lama itu akan ditinggalkan, karena pasti ada kelebihan dari metode tersebut gitu ya. Nah, makanya nih kita nyoba yang ekstraksi fitur seperti ini, nanti berikutnya kita belajar yang kalau pakai deep learning seperti apa gitu ya, Pak. Jadi kan semua ada pro cons-nya, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang ekstraksi fitur itu adalah TF-IDF ya. Jadi term frekuensi inverse frekuensi dokumen ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini berawal dari data kita dulu ya, dari data kita. Dan datanya tadi mana ya? Sebentar ya, saya lupa. Tadi saya close ya. Buka lagi. Nih data kita ya. Nah ini pada saat ekstraksi fitur ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi gitu ya, terhadap tahapan preprocessing ini gitu ya. Nah, sebentar, caranya gimana? Sebentar. Saya simpan dulu di sini. Saya entire screen aja ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan juga gitu ya, dan kita diskusikan, kalau ini berbentuk teks, jadi nggak bisa langsung diolah oleh komputer gitu ya. Nah, teks dia bentuknya adalah data tidak terstruktur gitu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah ambil mesin learning, di awal-awal itu ada tipe data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu adalah data yang sifatnya tabular dan memang siap diolah oleh komputer, yaitu sifatnya numerik gitu ya. Di tabular numerik gitu ya, langsung nggak perlu ada ekstraksi fitur. Kalau semi terstruktur, dia sebenarnya adalah bisa berupa data terstruktur, tapi representasinya tidak menggunakan menggunakan sesuatu yang bisa langsung diolah komputer, tapi menggunakan struktur bingkai atau representasi tertentu, misalnya kayak graf atau not gitu ya. Ya angka sih, cuman dia direpresentasikan dalam bentuk not kayak gitu ya. Kayak route planning dan sebagainya, itu semi terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu data tidak terstruktur ya. Itu adalah suatu data yang kita tidak bisa langsung mengolah komputer, kita tidak bisa langsung memberikan itu ke komputer untuk diolah gitu ya. Sehingga harus ada ekstraksinya gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya ada teks ya. Data teks, kemudian citra, video ya, speech ya, dan lain-lain ya.
yang perlu ini nggak bisa kita ini kan. Jadi harus ada tahapan ekstraksi fitur. Nah, kalau pakai deep learning, tahapan ekstraksi fiturnya akan dilakukan oleh neural network, akan dilakukan oleh deep learning gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan atau mengolahnya dengan pendekatan yang berbeda, yang non deep learning yang sekarang kita pelajari, ya kita harus melakukan ekstraksi fitur, tahapan ekstraksi fitur yang kita guide ya, maksudnya kita sebagai human kita menggunakan algoritma-algoritma tertentu untuk ekstraksi fiturnya. Nah, jadi sebenarnya kan kita pengen buat si komputer itu memiliki kemampuan gitu ya. Untuk apa? Untuk kasus ini adalah untuk membedakan atau memberikan rekomendasi gitu ya. Kalau kita masukkan tanda dan gejala atau keluhan, dia bisa memberikan rekomendasi nama penyakitnya gitu. Ya, jadi memang penelitian ini dulu motivasinya itu kita bikin rekomendasi untuk membantu para koas ya, dokter koas. Jadi kalau ya guyonannya ya, kalau misalnya dokter koas itu pasti bawa bibel ya, bawa buku gitu. Jadi mereka akan mencocokkan gitu kan, oh ini gejalanya ini. Ya mungkin mereka sudah ada prior knowledge gitu ya. Oh mungkin memang radang usus buntu nih, tapi untuk meyakinkan mereka akan cek ke bukunya gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi kadang ada guyonan kalau kita ke dokter koas di depan memang satu gitu ya. Ini yang guyon juga kolega saya yang di kedokteran gitu ya. Jadi kita misalnya bertemu dengan dokter koas, ya kita konsultasi, memang ketemunya satu orang, tapi ternyata di belakang tirai itu ada 5-10 dokter koas yang lain yang siap mengecek bagaimana apakah sudah benar atau belum berdasarkan di bibel-bibel bukunya tersebut. Nah, itu kita ingin membuat suatu aplikasi gitu ya. Ya, yang bisa tadi menghasilkan rekomendasi. Jadi biar mempermudah proses pendidikan bagi dokter koas tersebut gitu ya. Jadi nggak perlu nyari manual, nyari buku, bisa pakai indeks, bisa pakai ICG itu bukunya tebal-tebal gitu ya. Nah itu motivasi penelitiannya. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini ya, yaitu untuk datanya ada sifatnya tidak terstruktur ya ini dan seterusnya ya. Nah, kita melakukan ekstraksi fitur. Nah ekstraksi fitur ini misalnya ya tadi finally setelah dilakukan preprocessing tadi ya, kalau ya yang pendekatan token dulu nih ya, tokennya ya adalah pendekatan tokennya adalah yang per kata ya, maka dan kita anggap sudah stemming ya, maka baris pertama yang di sini ini kan menjadi hidung ya, ada kata hidung, ada keluar kita hapus imbuhannya dengan stemming, lendir ya, concai, nasal, biru, bersin ya misalnya di perkata. Nah ini yang kita dapatkan ya dari preprocessing ya. Nah kalau tokennya tadi kita menggunakan dengan delimiter ya, koma ya katakan ya, berarti ini adalah hidung lendir ya. Oke, jadi mungkin biar buat membedakan begini ya mungkin. Nah, yang ini dengan delimiter koma artinya pemisahnya koma gitu. Berarti hidung lendir, demam,
Nah, kemudian concai nasal merah, kemudian bersin. Oke, kita saya pakai bersin. Nah, ini ya, kalau misalnya harusnya begini. Jadi kita apa sih? Kita mau mengekstrak fitur. Fitur itu apa? Fitur adalah suatu ciri ya, ciri dari suatu data, kan gitu. Ciri dari suatu data. Nah ini kita lakukan tadi scaffolding, filtering ya, kemudian filtering dengan stop word, kemudian ada stemming, kemudian kita token. Nah kalau tokennya per kata itu ya ini ya, hidung luar lendir. Nah inilah fiturnya gitu. Nah kalau kita dengan delimiter koma tentu akan lebih sedikit ya. Ini hidung luar lendir ya, sorry ya. Oh maaf, kayak kok baris harusnya ini sama baris pertama ya, kok yang satu baris kedua, jadi nggak fair. Hidung luar lendir, kemudian cahaya nasal biru, kemudian nih bersin ya, ini jadinya ya. Jadi kalau yang A ini adalah token per kata, ini sama-sama baris pertama ya, sama baris pertama di sini. Nah ini dengan delimiter koma. Nah, ya ini adalah fiturnya. Kemudian untuk merubah, ini kan kita baru dapat fiturnya dan dia belum berupa numerik ya, maksudnya karena komputer itu cuma ngolah data angka sama apa namanya binary ya, logik ya, Anda tahulah ya, ini sudah semester berapa ya. Nah, maka kita harus merepresentasikan ya, merepresentasikan si fitur-fitur ini menjadi suatu angka atau numerik. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menggunakan metode tadi, TF-IDF ya. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi ya. Jadi filosofi idenya apa? Ini frekuensi ya. Bahwa term frekuensi jadi oke lah anyway apa namanya? Ini memang fitur-fitur kita ya dan dia tidak bentuknya numerik. Kita ubah menjadi term frekuensi dulu ya bahwa yang merepresentasikan itu adalah angka frekuensi, angka kemunculan fitur-fitur ini. Fitur-fiturnya adalah dalam bentuk termnya ini, gitu ya. Nah, kemudian ada inverse dokumen frekuensi. Karena kita mengolah datanya adalah for the whole dataset, gitu ya. Nah, ini adalah untuk seluruh dataset. Maka yang dimaksud dengan dokumen bagaimana? Dokumen itu ya kalau misalnya ini satu dataset, yang dokumen itu adalah apa namanya, satu baris ini ya, atau satu instance ya, one row ya, jadi satu instance gitu ya, atau satu baris itu disebut dengan satu dokumen. Bukan berarti harus bentuknya file, enggak, ini kan tergantung dari domain kita gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke formulanya. Nah jadi nanti Anda akan berbeda itu hasilnya ya. Ya pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kita coba dengan eksperimen aja. Setelah eksperimen, nanti kita bisa menganalisis dan menyimpulkan bersama perbedaan token yang per kata dan token dengan kita ambil apa namanya term yang dengan delimiter koma ini ya. Biar by experience aja. Biar kalau by experience biasanya lebih mengena atau lebih teringat dibanding dengan cuman saat dikasih tahu dan satu arah ya. Oke, sekarang kita masuk ke term frekuensi ya. Nah ini ya, yang utama adalah kita menghitung term frekuensi ini itu sudah frekuensi kemunculan kata pada suatu dokumen.
Nah, kemudian dibagi dengan frekuensi maksimal dari seluruh kata. Ya, ini ada persamaannya, saya tunjukkan nanti. Kemudian dokumen frekuensi. Jumlah dokumen yang muncul suatu kata di dalamnya. Ya. Nah, kemudian inverse dokumen frekuensi kita hitung. Nah, nanti TF-IDF-nya itu adalah perkaliannya antara term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Ya. Mungkin saya tunjukkan dulu. Ada outline-nya nggak ya? Oke. Nah, ini term frekuensi ya. Misalnya nih saya punya, berarti kita term frekuensi hidung ya. Term frekuensi hidung pada dokumen 1 atau pada baris 1 ya. Jadi nih ya, hidung, term frekuensi hidung ya, TF 1,1 ya. Jadi ini term yang pertama hidung pada baris pertama. Jadi frekuensinya berapa ya? Dibagi dengan banyaknya term yang muncul pada dokumen. Nah, ini berarti hidung itu ada, hidung munculnya cuma 1 kali kan tadi ya. Kayaknya ya, kita kayaknya 1 kali. 1 dibagi berapa? Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini TF-nya ya, atau frekuensinya. Ya, nanti makanya ini kita bisa buat matriks 2 dimensi. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah inverse dokumen frekuensi. Ya. Nah, inverse dokumen frekuensi itu adalah DF. N itu adalah banyaknya dokumen, berarti banyaknya kalau di data kita tadi ini ya, banyaknya dokumen adalah banyaknya instance atau baris. Ya. Anyway, ini apa namanya, saya potong-potong untuk sampel ya, jadi sebenarnya nggak nyampe. Atau nyampe ya? Enggak ya, 400 ini kan 164, 163. Ini nomornya yang dilihat yang di sheet-nya ya, bukan di kolom number. Ya. Nah. Kemudian banyaknya dokumen itu 163-an. Kemudian banyaknya dokumen di mana suatu tempe muncul. Jadi di sini kata hidung, term hidung itu muncul di dokumen mana aja. Gitu. Ya. Nah, ini hidung, nah muncul di beberapa dokumen. Kontrol F hidung, ya. Nah, ada 17. Ya. Nah, berarti saya di sini ini TF-nya 1/8 ya. TF ini ya, maaf. TF 11 ya, maksudnya TF hidung untuk dokumen 1. Sedangkan inverse dokumennya ya. Tadi sambil nyambing ngedit dulu itu. IDF hidung ya, IDF 1 itu adalah ya minus log 2 dari N-nya adalah tadi 163-an dibagi dengan DFP ya, dokumen yang mengandung tadi ada 17. Nah, seperti ini. Nah, kemudian TF-IDF-nya ya, berarti TF-IDF untuk ini adalah perkalian gitu ya, yaitu antara TF-nya dikali dengan IDF, maka disebut dengan TF-IDF. Nah, ini kalau kita buat lebih enakan, itu kita buat matriks 2 dimensi ya. Bentar. Seperti ini. Kita buat frekuensinya dulu ya, term frekuensinya ya. Batuk tuh ada berapa di setiap dokumen. Kemudian ini kita hitung. Nah, TF-IDF-nya tuh sering disebut dengan bobot juga ya. TF-IDF ini. Jadi nilai bobot fiturnya adalah
sama dengan TF IDF. Tuh, ya. Oke. Ya ini sekilas ya, nanti kita coba juga manual pakai spreadsheet biar enak. Tapi Anda sudah tahu ya secara apa sih overview dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Gimana kira-kira terkait? Ya, silakan Mas Gustian. Ya, fitur sebenarnya istilah ya. Jadi kalau nanti saya nggak tahu Anda ambil pengenalan pola atau enggak. Tapi kalau di pengenalan pola itu lebih detail sih menjelaskan terkait feature gitu ya. Jadi ada feature extraction, feature generation, feature selection ya. Nah, ya memang kalau kita apa namanya yang itu bisa dibilang identik sih feature extraction dan feature generation. Nah, cuman yang lebih banyak digunakan istilahnya kalau dari data tidak struktur itu adalah ekstraksi fitur. Kalau feature generation misalnya apa? Ya juga itu secara apa ya? Bahasa mungkin juga sebenarnya artinya sama, tapi feature generation itu misalnya PCA itu ya. PCA. Jadi datanya tuh udah numerik tapi kita generate more feature gitu. Jadi kita generate feature-feature yang lebih gitu kayak karena ada alasan tertentu gitu ya. Karena kalau kita pakai data yang apa adanya mungkin hasilnya belum bagus, kita generate yang baru gitu. Nah, itu untuk yang feature generation. Gitu ya Mas Gustian. Misalnya kayak udah ambil mesin learning belajar support vektor mesin ya, itu ada kernel. Kernel itu dia malah naik ke dimensi lebih atas. Nah itu sebenarnya kayak seperti feature generation itu ya, kayak di PCA atau metodologi itu dia memang feature generation bukan extraction. Kalau extraction itu dari data yang tidak terstruktur. Kalau feature generation dia bisa dari data tidak terstruktur, tapi juga bisa udah dari data tabular. Misalnya kita cuma punya data 3 kolom doang, tapi kalau kita olah tuh kita pengen generate more features gitu. Nah jadi disebut dengan feature generation gitu. Ya paham ya bedanya ya. Tapi ya sekilas hampir mirip gitu. Ya. Sudah jelas ya Mas Gustian dan yang lain? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Oke, nah ya. Ya ini untuk TF-IDF. Nah, setelah kita hitung bobotnya ini ya, TF-IDF untuk setiap term ini, kita kan mau, terus gimana Bu? Ini kan baru dapat bobotnya. Yang n-gram nanti kita bahas nanti ya, karena ada apa namanya terkait n-gram ini ya. Nah, nanti gimana kita nentuin apa namanya jenis penyakitnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan numerik di sini, ya angka apa namanya data ini sudah kita definisikan atau kita representasikan ya, kita ekstrak angka-angkanya. Jadi oh ini baris 1 udah jadi kayak tabular gitu loh. Jadi kayak matriks sudah pakai angka. Nah, itu kita bisa olah. Berarti ini sebenarnya kan seperti tax klasifikasi ya. Anda belajar mesin learning ada klasifikasi aja gitu. Karena ini udah ada labelnya, oh ini alergi serbuk bunga, ini radang usus buntu kayak gitu kan ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke suatu metode klasifikasi. Misalnya ya mudahnya mau pakai yang MLP boleh, atau yang sederhana aja KNN, atau mungkin support vektor mesin, itu juga boleh gitu ya. Jadi nanti bisa mengeluarkan output apa namanya kelas dari penyakitnya atau nama penyakitnya ini apa yang direkomendasikan gitu. Nah, oleh karena itu di setiap tadi tahapannya itu penting banget gitu ya. Dari yang pre-processing itu yang kita tentukan ya. Kemudian nanti kayaknya pre-processing by default aja lah. Tapi be careful tadi tuh ya, karena domainnya bisa beda-beda. Kalau TF-IDF itu malah dia by default, maksudnya karena dia udah algoritma yang pasti apa namanya standar.
ya dia akan olah aja gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal pakai aja yang TF-IDF. Nanti setelah TF-IDF, cuma nanti yang N-gram baru nanti kita akan bahas ya. Yang N-gram baru ada sedikit analisis yang diperlukan. By default ini N-gramnya 1 ya. Bagaimana kalau unigram ya. Ini yang kita pakai sederhana ini unigram. Bagaimana dengan bigram? Nanti ada perhitungannya agak beda sedikit. Nah, itu analisis juga. Nah, itu baru nanti dimasukkan ke metode klasifikasi. Ya, step by step. Ini dulu ya TF-IDF dengan unigram dulu ya. Nah, jadi ini kita fokusnya di sini dulu. Nanti sambil Anda mencoba untuk implementasi preprocessing. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sudah cukup jelas. Mungkin Mas Naufal, Dwi Primadia, mana Mas Naufal? Dalam, Bu. Apa? Udah ada, Bu. Sementara belum ada pertanyaan. Oke, ya. Kalau Mas Rama Ayodia? Sementara ini belum ada pertanyaan juga. Oh ya, oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mohon izin saya cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya nanti Anda silahkan membuat secara kelompok, minimal 3, maksimal 4 untuk satu kelompoknya, kemudian dicoba ya ini implementasinya ya. Biasanya dengan by experience Anda akan lebih mudah untuk paham ya. Kemudian presensinya tadi yang belum bisa dicoba lagi, atau mungkin ada yang ya mungkin sambil presensi bagi yang belum, saya tutup aja ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Ini saya upload ya ke Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya, dicoba. Jadi Anda membuat kelompok dulu. Aduh, kenapa nih? Kemudian nanti dicoba dikerjakan ya. Ada pertanyaan mungkin atau sudah cukup? Sudah jelas ya? Sudah cukup? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.